semuanya makhluk, semua alam semesta dalam kekuasaannya. Pencipta yang tiada yang menciptakan lagi, dialah Allah. Terciptanya alam ini, terciptanya kula panjenengan, yaitu Allah yang telah kita berikan kepercayaan sebagai penolong kita. Tidak ada ceritanya manusia itu tidak butuh selamat di hadapan Tuhan. Semua sudah tahu konsepnya, muaranya tentang keselamatan setelah mati. Siapa yang membawa risalah itu? Di akhir episode diutusnya para nabi, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad SAW, penyempurna tauhid yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Adam sampai Muhammad. Setiap masanya para nabi selalu ada masa kejayaannya, selalu membawa tauhid, membawa risalah tentang ketuhanan, membawa risalah tentang siapa yang menciptakan manusia. Tidak ada ceritanya Rasulullah itu tidak mengajak ke Allah. Tidak ada ceritanya Nabi itu tidak mengajak ke Allah. Tidak ada ceritanya para Nabi itu tidak ada. Untuk tidak mendekat ke Allah itu enggak ada. Karena apa? Sudah tahu betul gambarannya manusia itu hakikatnya pasti nanti setelah mati dia kembali ke hamba ribaannya penciptanya sendiri. Bukan penciptanya yang lain, tapi penciptanya sendiri. Kamu diselamatkan apa tidak oleh penciptamu itu? Pencipta kita ini loh. Maka dari peristiwa-peristiwa itu terlahirnya masa-masa kejayaan para nabi itu, yang ketika kala itu yang tidak mau diajak pasti tidak selamat di hadapan Allah. Pasti itu. Yang tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah pasti tidak selamat. Tidak peduli itu sanak familinya. Nggak ada. Allah pilih kasih itu nggak ada. Karena rahmatnya Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Siapa yang diberikan petunjuk. Maka Allah menurunkan setelah Nabi itu. Setelah Rasulullah wafat. Ratusan tahun barulah muncul yang saat ini namanya ulil amri. Yang mengajaknya ke Allah terus. Dari awal munculnya ulil amri ini, imam kita. Tidak terlepas hatinya untuk jauh dari Allah. Hatinya jauh dari penciptanya. Hatinya jauh dari siapa yang memelihara. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Imamnya selalu mengingatkan tentang kelurusan keimanan kita. Imamnya mengingatkan tentang jiwa-jiwa yang selamat. Imamnya mengingatkan, selalu mengabarkan berita-berita yang selalu baru dari Tuhan. Perkembangan tentang pengetahuan keselamatan. Tidak ada yang ceritanya tidak baru.
Maka ketika ada saudara yang tidak ikut Zoom, itu bisa disusul melalui RBT dengan saudara-saudaranya ketika ada saudara yang longgar membuka chat RBT di sarang lebah atau dimanapun di grup-grup itu sebagai sarana prasarana untuk apa? Mengingatkan kembali pengetahuan tentang keselamatan yang telah dijelaskan, yang telah diberikan melalui Adam 2, melalui sistem itu. Maka dari itu saudara-saudaraku yang seiman, yang seimam, yang setuhan, jangan pernah lupa. Kalian semuanya ini dipersaudarakan untuk saling mengingatkan tentang keselamatan. Kalian semua dipersaudarakan karena iman oleh imam kita. Baik dari Sabang maupun Merauke. Seluruh Nusantara. Mengajaknya ke apa? Ke Allah. Mengajaknya kemana? Ke keimanan. Memantapkan iman kita. Agar tidak geser dari Baitullah. Agar tidak geser dari soft-soft keselamatan. Di dalam Baitullahmu kalian semuanya. Untuk itu saudaraku, di malam hari ini nanti akan dibawakan pengetahuan, gambaran pengetahuan tentang keselamatan. Penjabarannya akan dibawakan Bani Adam 2, yang dimana akan disampaikan dari garis Bani Adam 2 oleh saudara kita, Mas Fatur Bayu. Kepada saudaraku Mas Fatur Bayu, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, halo, halo. Halo, halo. Rahayu, Mas Bayu. Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, Rahayu, saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada. Saya toh kabari. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Lagi saiki ngaji, wancine ngaji. Waktunya kita membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan yang kemarin kita semuanya sudah mempraktekkan untuk menulis dan mengeja atau membacanya dengan posisi di dalamnya itu bersama Sang Pencipta. Kan ngoten ta, sederek sedaya. Itu kan kemarin sebagai wujud implementasi kita sebagai orang yang bersama Tuhan di dalam Baitullah. Lah, penjabarannya tentang pengetahuan yang kemarin itu tentang keselamatan. Manusia semua butuh selamat pada dasarnya. Tanpa terkecuali, siapapun, semua manusia itu tidak ada yang sengaja untuk
tidak selamat atau celaka. Kan tidak ada loh. Semua manusia itu membutuhkan keselamatan. Nah, setelah itu semua manusia itu ada yang dipercaya menyelamatkan. Siapa toh yang dipercaya itu? Kan dia itu Tuhan atau pencipta kita semuanya. Nah, semua manusia itu juga mempunyai Tuhan. Semua manusia pasti ada yang dipercaya. Entah itu awalnya orang tuanya, di fase-fase keimanan kita itu loh, fase kehidupan kita dari kecil dulu, awalnya kita tidak tahu apa-apa, atau kosong, atau masih bayi. Nah, itu kan yang dipercaya itu kan otomatis orang tuanya. Nah, setelah orang tuanya, terus semakin tumbuh lebih besar menjadi anak-anak setelah bayi, itu kan orang yang menolong atau yang memberi. Biasanya orang-orang terdekatnya, itu kan juga dijadikan Tuhannya. Nah, setelah itu ketika semakin beranjak besar atau dewasa itu kan kemampuan, sifat keakuan. Oh, aku iso. Oh, saya bisa. Oh, saya mampu. Nah, setelah itu ibadahnya. Selanjutnya hartanya. Nah, setelah itu baru menemukan penciptanya. Nah, siapa toh yang mampu menyelamatkan manusia dan mempunyai kekuasaan tidak terbatas? Nah, kemarin itu kan kita sudah membaca itu semua toh. Bisa dibuka juga enggak apa-apa untuk lebih jelasnya lagi. Loh, aku yo nggawa buku catatan sama-sama. Kita kan sama-sama belajar. Lebih enak itu ketika sama-sama membawanya. Bisa lebih nyambung. Nah, setelah orang itu bertanya-tanya tuh siapa tuh sebenarnya, setelah orang tuanya ternyata bukan Tuhan, terus kemampuannya atau orang yang di sekelilingnya ini, terus hartanya, ibadahnya, oh ternyata bukan Tuhan yang awalnya dijadikan Tuhan. Nah, setelah dari situ otomatis kita ini tahu batasan yang bagaimana, batasan antara kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, setelah itu baru otomatis mencari tahu tentang siapa Tuhan. Siapa yang bisa dipercaya untuk mampu menyelamatkan kita semua atau manusia. Nah, dia adalah pencipta alam semesta. Sebelum semuanya tercipta, yang menciptakan itu atau sang pencipta itu sudah ada. Nah, jadi gambarannya itu yang menciptakan itu tumbuh lebih dulu atau muncul lebih dulu. Nah, dia adalah pencipta alam semesta. Setelah itu, dia adalah pencipta manusia atau kita semua ini yang diciptakan. Setelah menciptakan alam semesta dan manusia atau alam semesta dan isinya, setelah itu dia adalah pemelihara alam semesta dan pemelihara manusia. Nah, di situ kan sudah mulai tampak titik terang. Oh, siapa toh? Tuhan tuh. Siapa toh yang maha kuasa atau siapa yang mampu menyelamatkan. Di situ kan sudah mulai ada gambaran lah. Kita semua itu kan fasenya seperti itu toh, keselamatan tuh. Dari yang mulai semua hal bisa menjadi Tuhan, setelah itu mengetahui batasan antara mampu dan ketidakmampuan atau
istilah lainnya itu tentang siang dan malam, tentang terang dan gelap. Itu kan pembeda saja. Istilah lain kemampuan dan ketidakmampuan. Setelah mengetahui itu, baru mencari, oh ternyata itu kita tidak mampu untuk semua hal. Ya karena memang bukan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu ya bukan kita. Kita kan hamba. Nah, ini kan tentang posisi. Setelah mengetahui posisi, akhirnya kan kita tahu. Terus maka percayakan keselamatan pemeliharaan tiap-tiap manusia kepada penciptanya sendiri agar selamat. Nah, ini kan perjalanan toh. Setelah awalnya nol, terus mengetahui batasan, setelah itu mengetahui pengetahuan tentang Tuhan. Nah, setelah itu menaruhkan atau meletakkan kepercayaannya terhadap pemelihara yang mampu menyelamatkan kita atau Tuhan. Nah, terus bagaimana cara mempercayakan keselamatan tiap-tiap manusia kepada penciptanya? Setiap manusia itu wajib mengetahui ketidakmampuan dirinya atau batasan. Ketika kita tidak mengetahui batasan, otomatis diri kita juga bisa menjadi Tuhan. Oh, aku ketika tidak mengerjakan ini tidak selesai, atau oh ini memang karena saya yang bisa. Padahal kan bukan kita yang menjadi Tuhan, yang dituhankan. Tapi kan kita juga punya Tuhan. Nah, kita semuanya kan diberikan apapun, semua yang diberikan oleh Tuhan. Itu kan asal usulnya tetap dari Tuhan atau Sang Pencipta kita. Dari situ kita kan sudah mulai paham. Setelah mengetahui batasan, setiap manusia wajib mengetahui cara mendekat kepada penciptanya. Lah, piye tuh? Bagaimana tuh cara mendekat kepada pencipta itu atau Sang Pencipta atau Tuhan atau yang Maha Kuasa? Terus setiap manusia itu wajib memberikan kepercayaan secara utuh. Nah, caranya itu kan, cara mendekatnya itu kan dengan menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada yang menciptakan kita. Kan kita setelah mengetahui, oh ternyata kita itu bukan Tuhan. Terus piye carane, cara mendekatnya terhadap kepada Tuhan itu bagaimana? Nah, caranya dengan meletakkan kepercayaan kita secara utuh kepada Sang Pencipta. Itu awalnya kita mengenal Tuhan atau mendekat. Setelah itu, disitulah manusia itu pasti selamat karena Tuhan yang menyelamatkan. Kan setelah dipercayakan, kita ini kan percaya kepada Tuhan. Nah, setelah mempercayakan keselamatan kita kepada Tuhan, otomatis Tuhan itu juga pasti menyelamatkan. Kan itu otomatis loh, saudara-saudara. Hubungan sebab akibat yang tersambung di situ. Setelah kita percaya, otomatis yang dipercaya juga tanggung jawab untuk menyelamatkan. Kan kita sudah letakkan itu semua. Meletakkan rasa percaya, meletakkan rasa keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Nah, setelah kita ini tersambung, terus setelah itu menjadi satu kesatuan atau jamaah. Kan kita ini kan jamaah. Setelah mengenal Tuhan secara pribadi atau satu persatu,
di dalamnya itu kan ada ikatan. Ikatan apa? Ikatan sebagai jamaah atau saudara seiman. Nah, setelah Tuhan itu dipercaya, kemudian kita ini bersama orang-orang yang sama-sama mempercayakan kepada Tuhan. Nah, di situ terbentuklah satu tali. Nah, disitulah ketika kita mempercayakan, meletakkan kepercayaan, rasa percaya, pemeliharaan diri kita, lah rasa percaya dan rasa menaruh kepercayaan ini tadi, disitulah rumah Tuhan atau Baitullah. Disitulah rumah Tuhan atau Baitullah, tempat semua manusia yang selamat berkumpul. Otomatis kita-kita ini loh, saudara-saudara. Jadi Baitullah itu apa toh? Baitullah itu ibaratnya itu tempat. Nah, tempat yang di dalamnya berisi orang-orang yang selamat, sekumpulan orang yang selamat. Karena sudah iman. Kan begitu toh. Setelah kita iman, setelah kita mempercayakan, otomatis di situ ada tempatnya. Tempat atau rumah Tuhan atau Baitullah. Tempat orang-orang yang selamat berkumpul. Kita ini orang-orang, kumpulan orang-orang yang selamat. Nah, di mana tempatnya? Di Baitullah atau rumah Tuhan. Sampai sini bisa dipahami, saudara-saudara? Bisa Mas. Bisa, Mas. Bisa. Bisa, Lur. Tak Ya. sambil karo merokok ya. Anu, 36. Pun Rokokan dhisik, Lur, ngopi dhisik. nggih, ngopi ya gak apa-apa, arung rokok, santai-santai karo buka bukune ya gak apa-apa. Untuk menyelaraskan ilmu atau pengetahuan yang sudah kita ketahui, setelah itu untuk melanjutkannya menjadi sebuah pemahaman yang baru. Yang paling enak itu sama-sama membukanya. Sama-sama Nah, setelah kita mengetahui tempat atau wadah atau rumah Tuhan, nah, di dalamnya itu pasti ada pemimpinnya atau imam, sebagai imam yang memimpin, yang bertanggung jawab atas semua yang di dalamnya ini loh, atau yang memimpin. Imam itu kan yang memimpin loh, di dalam Baitullah itu. Setelah kita mengetahui tempat atau Baitullah, kemudian mengetahui di dalam Baitullah itu pasti ada pemimpinnya. Nah, itulah yang disebutkan sebagai imam. Nah, setelah itu, setelah gambaran Baitullah ini atau rumah Tuhan yang di situ terdiri dari kita-kita semua, sekumpulan orang-orang yang selamat, kemudian ada pemimpinnya. Nah, setelah itu di dalam Baitullah itu semua manusia berbaris itu bersaf-saf dalam satu jamaah. Baris atau saf-saf. Setelah imam, kemudian kan makmum. Nah, di belakang imam itu berbaris bersaf-saf. Di dalam safnya terdapat beberapa saf.
terdiri dari satu imam dan jutaan shaf. Jadi tempat berkumpulnya orang iman atau orang-orang yang sudah meletakkan kepercayaannya terhadap Tuhan atau Sang Pencipta itu dinamakan Baitullah. Setelah itu di dalam Baitullah ada yang memimpin, ada pemimpinnya yang disebut sebagai imam. Lah, di dalam Baitullah itu semua manusia berbaris bersaf-saf. Terdiri dari satu imam dan jutaan shaf. Nah, ini kan ada beberapa shaf-shaf toh. Shaf terdepan itu dinamakan shaf rojul kamil atau orang-orang yang sudah menjadi laki-laki yang sempurna dan di situ sudah utuh hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan dan niat hidupnya itu untuk berada di jalan Tuhan. Wong sing lurus, orang-orang yang sudah lurus keimanannya, otomatis di situ perilakunya utawa kelakuane ku ya wis mencerminkan sebagai orang yang lurus. Nah, setelah shaf pertama atau barisan rojul kamil ini tadi, di shaf tengah itu ada shaf wanita. Simbol orang-orang yang taat utawa tumak ninah memiliki ketaatan. Tapi kadang-kadang nih ya Cik, bengkok. Tapi taat kepada imam, kepada Tuhan. Nah, setelah itu di shaf belakang, disusul di shaf belakangnya itu setelah wanita, setelah rojul kamil dan wanita, setelah itu di shaf belakang ada shaf anak-anak. Lah, kan gambarannya itu di dalam masjid ya. Yang enak itu dalam masjid atau Baitullah itu ya. Ketika di barisan terdepan itu kan imam, di belakangnya rojul kamil, di belakangnya wanita. Lah, setelah itu yang belakang, paling belakang, itu kan anak-anak. Barisannya para anak-anak utawa atau orang-orang yang sudah iman tapi perilakunya masih seperti anak-anak. Lah, kadangkala ini ya sering usil. Kadangkala itu sering membuat gaduh atau ketika ada yang sholat itu mengganggu, kan seperti itu tuh. Ketika di shaf yang pertama atau shaf rojul kamil, ini kan orang-orang yang kusuk, tempat atau barisannya orang yang kokoh, yang lurus, yang kusuk, yang di situ perilakunya itu sudah bisa dicontoh oleh saudara-saudara yang lainnya. Nah, ini kan gambaran posisi kita di dalam jamaah. Tinggal mau pilih yang mana posisinya. Kan kita bisa mengukur. Oh, aku wis lurus pogong toh. Oh, saya ini sudah lurus atau belum? Oh, saya ini masih bengkok. Oh, saya ini masih kadangkala ya manut, kadangkala ya enggak. Kadangkala taat, kadangkala ya membantah juga. Lah, itu kan masih ada, itu kan sudah bisa diukur posisi kita itu sebagai di tempat shaf yang mana atau barisan yang mana. Nah, ketika sudah mengetahui secara utuh gambaran orang yang selamat di dalam Baitullah, rasanya itu ketika sendiri atau melakukan sesuatu hal yang sendiri, ini
implementasi di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika sudah mengetahui Tuhan dan di dalam Baitullah dan mengetahui posisi kita sebagai jamaah, kadangkala kita itu ketika menjalani kehidupan nih, ketika sendiri melakukannya itu tidak enak rasanya. Kenapa? Ya karena memang tatanan sistem dari Tuhan, jamaah itu ya memang bareng-bareng. Minimal tuh ketika menjalankan sesuatu ada yang dijadikan pendamping atau teman untuk melakukan suatu hal, itu kan lebih enak. Contohnya, untuk hal terkecil lah, kadangkala itu makan. Makan itu ketika kita sendiri itu kan bingung, kadangkala itu enaknya makan apa ya, enaknya makan apa. Nah, ketika kita di situ dalam koridor jamaah, ada pasangannya atau ada teman yang sesama iman, itu kan jadi gampang. Oh, enaknya makan apa ya gitu. Aku pengen ini lah. Ya wes, ayo. Kalau sendiri kan itu rasanya kayak ada yang kurang. Nah, mungkin saudara-saudara juga sudah pernah itu merasakan. Gambarannya itu jenengan semua paham tentang posisi sebagai orang yang iman, sebagai posisi orang yang di dalam Baitullah, dan sebagai orang yang posisi sebagai jamaah atau berjamaah. Nah, sampai sini paham semuanya atau ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Halo, halo. Ini paham atau bingung? Paham. Jelas, Paham, Mas. Lur. Jelas. Sek Widi suaranya, Lur. Terlalu halus suaranya. Suara saya terlalu kecil. Banter wisono. Ya, ini banter. Pakai salon. Suarane kecil, kurang banter, kurang kopi wi. Paham, Lur. Kaget mawon lagi wis ngomong. Suarane Kalimantan jelas, Lur. Nah, di sini kecil benar, suaranya gede. Oh, itu Pakai berarti salon, mungkin pakai kendala salon, Mbak Inung, pakai salon. Ini kita pakai salon nih. jaringan. Ya. Itu Volume kendala HP jaringan itu mungkin. dibesarkan. Pokoknya jelas. Sudah jelas. Nah, posisi ini sudah jelas ya. Kita semua sudah menempati ya. Sebagai gambaran utuh, ketika kemarin itu menerima pengetahuan baru, kadangkala kita kan belum paham secara utuh gambarannya. Gambaran sebagai orang yang selamat, gambaran sebagai orang yang di dalam Baitullah, dan gambaran sebagai orang yang berjamaah. Gambaran realita atau kenyataan pada kehidupan itu loh. Kan kadangkala di situ ada yang masih bingung implementasinya atau sambungannya piye toh. Iki sambungannya itu bagaimana ya? Pengetahuan yang ini dengan posisi keimanan atau posisi saya sebagai jamaah, kadangkala itu kan bingung tempatnya. Lah, jika ada yang masih bingung, monggo tanya. Silakan bertanya. Kalau enggak ada tak lanjutkan. Saya lanjutkan sambungannya pengetahuan atau ilmu ketika kita sudah selamat.
pengetahuannya itu tentang ontologi. Ontologi, ilmu asal-usul yang mempelajari sesuatu yang ada atau eksistensi atau ada atau being. Jadi ontologi adalah ilmu asal-usul yang mempelajari sesuatu yang ada atau eksistensi atau keberadaan semuanya. Nah, berhubung kita membicarakan tentang Tuhan, berarti ya ukurannya tentang Tuhan, tentang pemelihara dan yang dipelihara, tentang pencipta dan yang diciptakan. Atau perlu ditulis? Saya tulis saja ya. Ini jelas ya, saudara-saudara? Ontologi. Gak usah sungkan, Mas. Sungkan ya kalset. Bisa dibaca ya ini. Jadi ontologi itu ilmu asal-usul yang mempelajari sesuatu yang ada atau eksistensi atau keberadaan kita. Keberadaan tentang Tuhan dan ciptaannya. Keberadaan tentang Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Nah, di dalamnya ini apa yang ada? Yang ada ya Tuhan. Satu. Apa tuh sing enek? Apa tuh yang ada itu? Yang ada itu jawabannya Tuhan. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana tuh sesuatu itu ada? Atau setelah apa yang ada itu Tuhan, yang kedua,
bagaimana Tuhan itu ada. Jadi puncaknya itu kan Tuhan. Nah, setelah itu bagaimana Tuhan itu ada atau sesuatu itu ada. Adanya pencipta menjadi sebab adanya ciptaan. Jadi yang dahulu itu penciptanya, setelah itu baru ciptaannya atau yang diciptakan. Yang kedua atau B, adanya terpelihara menjadi sebab adanya pemeliharaan. Nah, setelah ada ciptaan, setelah ada Tuhan, kemudian ada ciptaan. Setelah itu muncul lagi adanya pemeliharaan. Nah, siapa yang memelihara? Ya Tuhan atau yang menciptakan ini tadi. Setelah itu adanya kerusakan menjadi sebab adanya perusak. Nah, ini kadang-kadang ini sudah ke ranah makhluk. Perusak itu kan bisa Tuhan sendiri yang merusak. Sebagai contoh itu kan bencana atau suatu hal yang di situ faktor X atau faktor yang di luar batasan manusia. Nah, setelah itu adanya keselamatan menjadi sebab adanya penyelamat. Jadi yang pertama, apa toh yang ada? Apa yang ada? Yang ada Tuhan. Bagaimana sesuatu itu ada? Atau bagaimana Tuhan itu ada? Adanya pencipta menjadikan sebab adanya ciptaan. Jadi setelah Tuhan, kemudian bagaimana Tuhan itu ada? Jawabannya, adanya pencipta menjadikan sebab adanya ciptaan. Setelah itu, adanya terpelihara menjadikan sebab adanya pemeliharaan. Kemudian adanya kerusakan menjadikan sebab adanya perusak. Setelah itu adanya keselamatan menjadikan sebab adanya penyelamat. Jadi 4 poin ini. Adanya pencipta menjadikan sebab adanya ciptaan. Kemudian
Adanya kerusakan menjadi sebab adanya perusak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Mas Bayu. Itu adanya kerusakan itu. Adanya kerusakan itu menjadi sebab adanya. Rusak ini tuh rusak. Nah, Nah, itu. 12 berarti tulisan. berarti kan nggak teknik KB. Ontologi adalah ilmu asal-usul yang mempelajari sesuatu yang ada atau eksistensi atau ada atau keberadaan atau being di bahasa kerennya. Nah, setelah itu isinya ada apa? Satu, apa tuh yang ada itu? Yang ada kan Tuhan. Setelah adanya Tuhan, bagaimana sesuatu itu ada? Atau bagaimana Tuhan itu ada? Jawabannya adalah adanya pencipta menjadikan sebab adanya ciptaan yang pertama. Kemudian adanya terpelihara menjadikan sebab adanya pemelihara. Nah, setelah itu adanya kerusakan menjadi sebab adanya perusak. Dan yang terakhir, adanya keselamatan menjadi sebab adanya penyelamat. Kan ini gambaran tentang Tuhan. Jadi ini paham sampai sini saudara-saudara? Paham Mas, paham. Ya, masuk Mas Bayu, masuk Mas Bayu. Jadi ini kan sambungan loh. Sambungan dari ilmu tentang keselamatan tadi, nyambungnya itu ke sini. Apa yang ada? Yang pertama kan Tuhan yang ada. Setelah itu, bagaimana sesuatu itu ada? Nah, adanya pencipta menjadikan sebab adanya ciptaan. Adanya terpelihara menjadikan sebab adanya pemelihara. Setelah itu, adanya kerusakan menjadikan sebab adanya perusak. Nah, poinnya yang terakhir, adanya keselamatan menjadi sebab adanya penyelamat. Ketika tidak ada yang selamat itu kan otomatis tidak ada yang menyelamatkan. Kan seperti itu korelasinya, saudara-saudara. Nah, ini nah, ketika tidak ada yang selamat ya berarti tidak ada yang pernah menyelamatkan. Atau ketika tidak ada kerusakan ya otomatis tidak ada yang merusak tuh. Kan ini tinggal membalik saja tuh analoginya. Kan begitu saudara-saudara. Adanya sesuatu itu berarti di dalamnya itu ada satu hal lagi yang menjadi pemicu. Adanya pencipta menjadikan sebab adanya ciptaan. Ini paham ya saudara-saudara, gambaran secara utuh. Nah, ini akal. Paham, Ini kan Lur. pengetahuan ya. Paham Mas. Jelas Lur, paham, runtut banget Lur. Oke, saya lanjutkan. Ini ada yang ketiga, tapi papanya enggak cukup. Yang ketiga itu bagaimana hubungan antara Tuhan yang ada? Piye tahu hubungannya? Atau sambungannya itu bagaimana?
hubungan antara pencipta dan ciptaan. Setelah itu hubungan antara pemelihara dan yang dipelihara. Hubungan antara penyelamat dan yang diselamatkan. Itu semua kan yang menjadikan adanya Tuhan. Jadi dasar berpikirnya atau dasar pengetahuannya itu ini. Bagaimana hubungan antara Tuhan yang ada? Hubungannya ketika adanya Tuhan tuh bagaimana tuh? Hubungan antara Tuhan yang ada yaitu hubungan antara pencipta dan ciptaan. Jadi sing nyiptakne karo sing diciptakne. Yang menciptakan dan yang diciptakan. Setelah itu hubungan antara pemelihara dan yang dipelihara. Jadi yang memelihara dan yang dipelihara. Setelah itu hubungan antara penyelamat dan yang diselamatkan. Jadi poinnya di situ. Nah, itu semua loh yang bisa menjadikan adanya Tuhan. Kan begitu loh, saudara-saudara. Ketika ini tadi semua tidak ada, otomatis Tuhan juga tidak ada. Kan gampang saja cara berpikirnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo. Das Mas Bayu, sip. Ini jelas tenanan po, guru jelas-jelasan. Ketika memang tidak jelas tidak apa-apa. Tanya saja, tidak perlu sungkan. Kita sama-sama di dalam Baitullah. Jadi hubungannya dari keselamatan tadi, ketika tahu, kita ini tahu posisi kita itu selamat enggak. Setelah itu posisi kita itu mempercayakan keselamatan atau tidak, dan tahu posisi kita itu di dalam Baitullah itu seperti apa. Nah, setelah itu semua akarnya itu di sini. Asal usulnya sambungannya itu antar keselamatan dan pengetahuan yang kita ketahui itu begitu. Ini sambungannya. Ilmu asal usul. Kan rasanya itu kan seperti kita itu ada itu karena ada yang mengadakan gitu loh. Keberadaan kita. Tidak usah ada. Keberadaan kita ini kan karena kita ini ada yang mengadakan. Enak sih gawe, ada yang menciptakan, ada yang membuat, ada yang mengadakan. Kan seperti itu tuh. Nyambung lur ya, paham ya? Ini ngembangi paham ya sampai dasarnya. Jenengan sedaya. Jelas Mas Bayu. Oke. Yang lain monggo. Kalau mau bertanya silakan. Monggo. Jadi ini kan pengetahuan tentang keberadaan atau posisi kita sebagai orang yang berjamaah atau orang yang selamat. Yang di situ di satu tempat ibaratnya. Tempatnya di mana? Di Baitullah. Di dalam rasa percayamu, di dalam rasa mempercayakan kehidupan, di dalam keimanan. Nah, itu loh tempatnya. Setelah itu
gambarannya itu seperti masjid atau Baitullah. Di dalam Baitullah itu pasti ada yang memimpin, terdiri dari satu imam dan jutaan shaf. Nah, kan di situ kita saling berhubungan sebagai jamaah itu. Oh, aworane atau tempatnya orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu loh gambarannya. Bisa menjadikan suatu gambaran untuk jenengan sedaya ini ya. Gambar oh wong sing iman atau orang yang selamat itu berada seakan-akan tuh di satu tempat. Yang di dalamnya pasti ada yang memimpin pemimpinnya. Setelah ada yang memimpin, di dalam Baitullah itu ada terdiri dari satu imam dan jutaan shaf. Nah, korelasinya atau sambungannya setelah kita mengetahui posisi itu ke pengetahuan yang ini, ontologi atau yang membahas tentang eksistensi kita itu loh, atau eksistensi Tuhan, mengenai apa yang ada, setelah itu bagaimana sesuatu itu yang bagaimana Tuhan itu ada. Itu semua menjadikan hubungan sebab akibat. Jadi pada dasarnya itu kan kita itu ada karena ada yang mengadakan. Kita itu terpelihara karena ada yang memelihara. Nah, adanya kerusakan menjadikan sebab karena ada perusak. Nah, adanya keselamatan karena menjadikan sebab adanya penyelamat. Kan begitu lah, saudara-saudara. Ini sambungannya. Untuk lebih luasnya lagi kita mengenal Tuhan tuh sebagai apa? Jadi setelah kita itu percaya, otomatis kita juga dipelihara. Ketika kita meletakkan keselamatan, kita juga otomatis akan diselamatkan. Bisa dipahami semuanya, saudara-saudara? Bisa, Mas. Bisa, Mas Bayu. Bisa, Mas Bayu. Siap, saudaraku. Jelas. Lah, yang penting itu ketika di dalam Baitullah ini loh, sambungan atau tali persaudaraannya sebagai jamaah itu jangan sampai renggang. Ketika renggang atau putus, otomatis di situ juga Tuhan akan memutus. Ketika kita tetap bersama-sama, rasanya panggah. Ketika kita hidup sendiri, terus seakan-akan tidak punya jamaah atau tidak menyambung, kan seperti bingung malah. Nah, itu yang sudah merasakan Pak Urip itu. Pak Urip ada apa enggak ini malam ini? Halo. Halo, assalamualaikum, Mas Bayu. Waalaikumsalam. Bagaimana itu rasanya? Bagaimana? Oke, ini anu aja ya, biar kita ada tambahan dari Mas Bayu ditulis saya ya. Saya, oke. Ini kan sebenarnya Mas Bayu, aku di papan juga ya. Yang tadi, ya. Yang pertama ini kan semua manusia pasti butuh selamat. Nah, seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi ya. Nah, dari orang tua,
orang yang menolong. Nah, itu posisi manusia ini kebanyakannya di sini. Nah, ini udah dewasa ini. Itu memang benar. Nah, terus ini siapa yang mampu menyelamatkan, mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Nah, dia itu pencipta. Nah, kalau menurut saya, ini dari 1 sampai 4, ya kan? Nah, ini nih, puncaknya dari utuhnya ini, Mas Bayu. Nah, kemarin saya terjebak di sini, Mas Bayu. Ya kan? Setiap manusia wajib memberikan kepercayaan secara utuh, tanpa cacat kepada penciptanya. Disitulah, nah, di situ kan bahasa utuh ya, Mas Bayu ya. Ya. Bahasa utuh itu loh. Utuh kan seolah-olah begini, Mas Bayu. Nah, saya terjebak di situ, Mas Bayu. Ini cerita ya, biar yang pengetahuan Nah, dari ini malam memang ini. perlu diceritakan untuk kita semuanya bisa lebih memahami. Oke. Jadi yang dari 1, saudara kan udah baca, udah lihat lah. 1 sampai 4 itu ranahnya untuk di dalam keikhlasan diri kita. Nah, keikhlasan diri kita itu, nah, tapi kalau untuk yang kelima, ini kan imam kita ngasih pendidikan. Ini udah ada Baitullah. Nah, di situ ada masjid, ada jamaah. Nah, saya terjebaknya di sini. Terjebaknya, saya totalitas kepada Allah. Totalnya kepada Allah itu sendiri. Nah, disangka saya itu untuk menyerahkan kepada pencipta saya sendiri kan. Nah, saya terjebak di situ. Nggak membawa, ini jamaahnya. Nggak membawa saya itu di shop. Nggak membawa di masjidnya. Makanya, berapa hari kemarin, makanya saya dibikin mumet sama Tuhan. Karena terus terang aja disaut itu sama iblis, tapi saya nggak menyadari. Tapi pengetahuan Mas Bayu keluar semua dari Tuhan. Nah, bahkan sampai pas sebelum ngebel sama Gusnya, itu saya pun cerita juga, cerita di dalam RBT-an. Nah, di situ ada Mas Ikhwan semua dari situ. Nah, di situ pun saya itu enak ngungkapinya, tapi diri saya sendiri kok dalam keadaan bingung. Nah, bingungnya apa? Bingungnya saya itu kok menyerahkan utuh total kepada Allah, totalitas. Kok malah hidup saya malah bingung. Otak saya berpikir malah nggak jadi. Kayak beleduk gitu loh bahasanya. Rasa pun nggak enak, semua nggak enak. Ini saya ceritakan ya. Ini dari sisi gelap, orang udah dikasih pengetahuan dari imam kita, suruh berjamaah. Nah, saya nggak berjamaah. Seolah-olah utuh saya, seolah-olah untuk kepada pencipta saya sendiri gitu loh Mas Bayu. Nah, makanya ini, kalau yang 1 sampai 4 ini arahnya keikhlasan diri kita, emang utuh. Nah, setelah utuh itu, totalnya itu, jangan untuk sendiri. Makanya tadi kemarin malam, saya ditegur sama imam saya. Kok kenapa Gus, saya total kok, malah di situ, malah terjadi saya itu malah kayak meledak otak saya. Malah saya berpikir keras, malah meledak, kayak nggak kuat gitu loh Mas Bayu. Kayak nggak betah di dalam Baitullah itu. Nah, saya merasakan sendiri di situ saya jauh di dalam Baitullah. Meskipun pengetahuan keluar semua. Yang mendengarkan pun enak juga. Nah, tapi di dalam diri saya sendiri nggak mampu. Nah, akhirnya di situ ada pengetahuan lagi, coba ke imammu. Karena ini ranahnya mungkin salah tempat atau salah apa. Nah, tempatannya saya menotalkan seperti itu tuh. Utuh kan. Utuh saya mempercayai bahwa demi Allah. Saya ucapkan, saya di dalam hati ucapkan semua gitu loh. Justru malah hancur. Nah, yang imam saya sampaikan kemarin malam. Nah, cacatnya di mana? Karena Mas Urip sendiri. Itu bagus, totalnya benar. Kalau totalnya benar. Kalau totalnya benar, totalnya. Nah, cuman di situ nggak di dalam Baitullah, nggak di dalam jamaah, nggak berbaris gitu loh. Nah, di depannya sendiri gitu loh. Itu loh nggak mampu semua, termasuk sampean Mas Urip. Nah, itu pesan imamnya. Makanya coba kembalikan dirimu ke dalam jamaah.
ke dalam masjid lagi. Nah, di situ langsung saya germojos, Lur. Itu kayak ada semacam energi lagi dari Tuhan. Saya langsung kembali itu ke jamaah. Saya berbaris dengan saudara lain. Oh, saya pandang jamaah ini. Di depan saya ada imam. Khusus menghadap Allah. Nah, saya sujud di hadapan Allah. Itu langsung kembali lagi, Lur. Mudah kan? Nah, ya mudah. Karena untuk total itu nggak bisa untuk sendirian, Lur. Kalau sendirian, coba aja. Nah, di situ. Kan Jadi, menjadi, ya, ya Mas Bayu. Tanda ukuran habluminallah atau urusan kita terhadap Tuhan dengan habluminanas atau urusan kita ke sesama. Sesama itu yang dimaksud yang sudah iman ini ya. Itu kan memang terpisah, tapi di dalam situ ada sambungannya atau rantai. Ketika iman, ketika sendiri, ya batal. Kan begitu tuh. Betul. Oke, lah. Ben gak batal piye? Sempurnane wong iman ki piye to? Sempurnane wong iman ya bareng-bareng atau jamaah. Nah, kan akhirnya kita itu paham bagaimana menempati perilaku kita sebagai orang yang beriman tuh seperti apa. Implementasi atau wujudnya itu seperti apa ya? Wujudnya ya seperti ini nih. Habluminallah itu urusan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Habluminanas urusan kita dengan orang-orang yang bersama-sama di rumah Tuhan atau dalam Baitullah. Nah, itu bentuk satu jamaahnya itu kan di situ. Makanya ketika utuh atau total sendiri bingung, rasanya itu malah bingung. Penuh, rasanya kan kayak wah, nggak bisa, ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa pikir apa-apa, Mas Bayu. Iya lah, Itu akhirnya sangat otomatis paham, oh gak mampu. Wong iman ini dhewe gak mampu. Ya memang itu hak dari Tuhan. Tatanan atau sistem Tuhan. Kan begitu, saudara-saudara. Lah, ya ngoten itu Pak Urip nggih, rasanya. nggih. Karena kan begini, Mas Bayu. Saya itu apa ya? Hidup itu udah percaya kepada, contoh kan dulu kan kepada diri saya sendiri gitu loh. Nah, diri saya sendiri, kemampuan saya udah nggak saya percaya. Saya tuh nggak mau main-main. Langsung kepada Allah total, gitu loh Mas Bayu. Nah, justru di situ kalau nggak berjamaah, justru di situ malah salah. Karena imam kita suruh berjamaah, gitu loh Mas Bayu. Iya Makanya dong. di situ nggak ada pengetahuannya. Iya, Ya, wong memang disuruh berjamaah kok kita. iya, Nah, ada imam dan makmum kan otomatis kan jamaah. Nah, ya. kalau sendiri ya otomatis nggak bisa. Nah, itu kan sambungannya itu seperti itu. Wujudnya orang-orang yang berperilaku sebagai orang yang mengenal Tuhan dan di dalam rumah Tuhan itu seperti itu. Nah, ini kembali lagi ya tentang diri saya, Mas Bayu ya. Gus, kenapa saya itu ya selalu kalau ada pengetahuan ada gelap dulu. Kan seperti itu Mas Bayu ya. Lah, yang lain itu enggak gitu loh. Nah, terus terang aja Mas Bayu, pengetahuan saya seperti ini akhirnya dibuka semua sama Allah. Pertama, Rip, kamu itu ketemu imamnya pun sama, bertarung dulu. Gitu loh, Mas Bayu. Dikasih Allah pengetahuan seperti itu. Jadi apapun, di situ pengetahuan itu, kamu itu harus tahu dulu, jelas gelap dulu. Jelas ada kegelapan dulu. Nah, di situ pengetahuannya muncul gitu Mas Bayu. Karena keniatanmu awal itu loh. Kamu kan pengennya kan, kalau pengen diselamatkan aku, datang dulu saya. Kalau saya kalah, di situ loh Mas Bayu. Makanya sekarang pun dalam prosesnya saya keimanan. Ya seperti itu. Oh, terima kasih ya Allah. Dengan proses seperti ini saya lebih asik dengan Tuhan saya. Gitu loh Mas Bayu. Jadi dengan proses seperti ini ada gelap dulu. Kenapa Gus? Saya itu setiap ada kurang jelas itu saya nggak mau nerima gitu. Harus dengan, nah dikasih gelap makanya. Nah, kasih gelap itu tandanya apa? Allah memberikan semua pengetahuannya.
karena niat saya itu utuh kepada Allah. Nah, di situ kasih gelap dulu supaya di situ pengetahuannya kamu itu benar-benar nggak meragukan. Nah, di situ Mas Bayu. Makanya di situ saya itu oh seperti itu toh Gus. Alhamdulillah. Jadi langsung brol, langsung semua itu udah. Karena waktu itu Mas Urip itu kayak apa ya? Seharusnya sob kamu itu naik sedikit gitu loh, yang nggak sah. Bukan barisan. Gitu loh. Jadi Ya, ketika keluar barisan sedikit ya sudah bukan baris kan, namanya kan seperti itu. iya Itu kan iya. perbatasan yang jenengan maksud itu kan perbatasan antara siang dan malam. Kadangkala kita diberi gelap dulu untuk mengetahui sesuatu yang terang. Kan rasanya itu lebih enak seperti di dalam ruangan tuh yang gelap. Nah, terus ketika ada cahaya, setitik cahaya yang datang lah, kita itu kan otomatis tahu, oh ternyata ini loh yang terang lah. Di situ tuh kadang-kala proses Tuhan menjadikan kita itu hamba-hamba yang semakin kokoh itu kan di dalam perjalanan perbatasan siang dan malam. Seperti itu ya, memang bukan jenengan saja, saya juga sering seperti itu. Iya. Pokoknya begini ya, kalau saya itu di situ, di dalam, biasanya kan dalam RBTN atau apa itu, kalau ada ganjalan sedikit gitu loh Mas Bayu. Itu langsung blong semua hilang. Nah, kok ini berapa hari kok nggak hilang-hilang gitu loh. Nah, ini harus ditarik ini. Gimana ini? Orang pengen utuh kok malah begini. Nah, di situ ketotalanmu itu bagus. Tapi di situ berjamaah lah. Lihat masjid, di depannya ada imam, imam pun total kepada Allah, saya sama-sama. Saya sebagai jamaahnya sama-sama sama imam saya dan jamaah saya. Nah, di situ baru langsung itu gampang aja di sebenarnya. Cuman kalau nggak ada pengetahuannya itu mumet kalau nggak. Oke, yang dimaksud total itu kan total itu sama-sama totalnya gitu loh. Kan Iya, sama-sama totalnya ya, dalam jamaah gitu loh, Mas Bayu. oke, Cuman sama-sama totalnya. Bukan totalnya kita sendiri terus iya, melakukan secara betul. kan bukan. Iya, iya. Tapi padahal Oke. kan sering RBT ya. Iya, Mas Dede. Karena kan semua itu nggak merasakan saya deh, Mas Dede. Saya kasih pengetahuan kan jelas. Tapi diri saya sendiri pun, ya karena tadi tuh Mas Dede, totalnya sendiri gitu Mas Dede. Makanya saya sampaikan di sini ya, kalaupun pengen total, niatkan utuh tadi itu, yang ada bacaan itu. Nah, niatkan berjamaah. Saya sama-sama total dengan jamaah lain, dengan imam saya. Itu udah nyambung. Nggak perlu langsung ke bawah. Itu otomatis. Gitu loh. Ya, wong bawahnya sudah jadi. Udah ada jadi. Kan sudah ada Baitullah, ya otomatis. Iya. Makanya langsung ngomong begitu aja langsung. Nah, itu udah jadi kan Mas Arif. Iya. Itu langsung keringat saya. Biasanya kalau Mas saya. Pokoknya tarik semongko. Iya. Mantap. Ya, Tanaman lagi gitu lor. iya, ini istriku ngomong, ini kan istriku, ini berapa hari nih, jangan ngomong sama saya. Kalau saya marah, itu takutnya segala-gala gitu loh. Makanya udah saya omongin berapa hari itu. Karena saya itu nggak bisa untuk, biasanya kan gampang gitu loh, dengan saudara yang di RBTN apa gampang gitu loh. Kok ini kok apa yang salah? Kok saya malah utuh, kok malah begini gitu. Nah, di situ niat utuhnya, niat totalnya, bukan sama jamaah sendiri. Ya disaut iblis, dan pikiran pun nggak berfungsi. Sama seperti pengibaratan yang kayak gini loh. Ojo ning petengan dhewe, engko ning kono ndak enek setan. Kan sama Iya, seperti itu. Jangan ke iya, tempat gelap itu sendirian. Kamu iya, nanti bertemu setan. Nah, itu kan maksud yang untuk berjamaah itu kan seperti itu. iya. Makanya di sini kan sesuai dengan pengetahuannya imam kita itu bersumber dengan di Al-Quran sesuai gitu loh. Makanya di sini Ya, ya, wahtasimu bihablillahi min jami'ah itu loh. Jadi gitu, kalau kita menyendiri gitu loh, dalam apapun ya itu lepas langsung. Karena imam kita itu emang bersumbernya dari Al-Quran. Al-Quran yang jadi kelakuan ya kita ini. Tetap pegang utuh.
Nah, kelakuane wong iman nih ya awak dhewe ngeten iki. Sing piye, sing ning kono utuh rasa percayane yang di situ menitik tumpukan atau menaruhkan keselamatan dirinya itu kepada yang maha menyelamatkan. Setelah itu bareng-bareng berjamaah untuk sama-sama menuju jalan yang lurus, menapaki jalan yang lurus. Kan intinya kan begitu toh saudara-saudara. Nah, sambungannya untuk kedua ilmu itu kan menjadikan kita itu lebih luas. Ketika tahu keselamatan, setelah itu tahu yang menyelamatkan, setelah itu tahu bagaimana proses terjadinya keselamatan dan penyelamatan itu bagaimana, itu kan semakin utuh. Utuhnya bukan hanya di dalam saja, tapi utuhnya itu bisa menjadi keyakinan karena masuk akal. Nah, ketika dasar-dasarnya kita ini sudah mengetahui atau pengetahuan kita sudah utuh tentang keselamatan dan siapa yang menyelamatkan, kemudian siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan terjadi, otomatis kita sudah sempurna untuk menjadi orang yang beriman ke depan untuk hidup di jalan Tuhan atau bersama-sama ini loh di dalam Baitullah itu ya seperti kita ini ke depannya. Gitu saudara-saudara. Oke, boleh aku bertanya Mas Bayu? Monggo. Ini kan kalau di dalam kita berjamaah di dalam masjid itu kan ada ya Rajul Kamil. Nah, itu kan kalau di bahasa Rajul Kamil itu sop yang awal kan, sop yang pertama itu Rajul Kamil. Nah, di sini aku pengen nanya bedanya apa gitu loh Rajul Kamil dengan insan kamil. Jadi di sini kan untuk kita berjamaah kalau Rajul Kamil kan di persaudaraan kita. Kalau di luaran itu bahasanya atau di Al-Qur'an itu ada insan kamil. Itu difungsikannya seperti apa? Apa insan kamil itu semua atau gimana gitu? Bisa ini maksudnya Insan kamil itu yang dimaksud tuh gimana? Saya kurang paham bahasanya. Iya, ya maksudnya kan kalau di anu kan ada insan kamil. Insan kamil itu insan yang sempurna gitu loh. Kalau di kita kan rojul kan yang lurus yang sempurna lah gitu loh, yang bisa bertanggung jawab kan. Itu maksud. Rojul kamil ya otomatis sudah menjadi insan kamil juga toh. Oh, berarti untuk ranahnya keluarnya itulah, untuk keluarnya gitu loh. Oh, gitu toh. Dua kesatuan. Ketika kita sudah makan tuh ya otomatis kenyang kan. Seperti itulah. Sama seperti itulah analoginya. Ketika sudah menjadi rojul kamil, otomatis juga menjadi insan yang kamil juga. Untuk ranah keluarnya itu. Iya, saling berhubungan loh itu. Satu kesatuan yang dua yang menjadi satu, yang itu menjadi satu kesatuan. Ya, sama badan sama nyawa lah. Itu loh ya. Oke. Kan itu utuhnya atau utuhnya. Iya. Jadi kamil ya otomatis menjadi insan kamil juga. Ngoten, Pak Urip. Oke. Ya masuk juga. Terus yang satu lagi tentang tadi tuh. Itu kan hukum sebab akibat ya. Ya tadi kan ya kan ada yang dicipta, ada juga pencipta. Nah, di situ kan manusia. Pertama itu kan manusia itu kan aslinya itu kan netral semua, Mas Bayu. Nah, setelah manusia itu nggak mempunyai ketidakmampuan, nah berarti di situ kan ada suatu pengetahuan juga dari akal itu, ya kan? Ini saya hapus ya. Ya. Masalahnya kalau sebab akibat itu bukan hukum karma itu kan? Seperti itu loh, Mas Bayu, maksud saya. Gimana?
Kalau sebab akibat itu bukan hukum karma kan di situ. Bukan apa? Bukan, Pak Urip, bukan. Ya, ya maksudnya ini kan biar jelas gitu loh. Jadi sebab akibatnya di sini itu bukan bukan ranahnya hukum karma kak gitu maksudnya. Sebab akibat adanya Tuhan dan yang diciptakan itu. Ya, Tapi Pak Urip lumayan lah bisa membuka mata hati saya ini. Dari pernyataan-pernyataan itu bisa membuka mata hati saya. Apa yang dikatakan tadi, apa Baitullah dan masjid ya, sama dengan masjid ini. Bisa membuka hati saya. Wah, ternyata di situ. Lumayan buat membuka mata hati saya, pernyataan Pak Surip. nah kalau saya kan Pak Agus, saya itu nggak apa-apa jadi tumbal sisi gelapnya. Saya seneng gitu malah saudara biar saudara itu tercerah gitu loh. Sama-sama Iya, kita kan harus harus ada yang di situ, Pak Agus. iya betul, 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 bagus. Nah, Biar kita semuanya ya dasar itu pemahaman kita biar sama, satu iman, satu tujuan itu kan saling interaksi gitu kan bagus itu. Saling mengisi. Lanjut. Nah, ini kan tak tak lanjutkan yang Pak Urip tadi loh. Ya, Ini kan tentang penciptaan alam semesta. Di Al-Quran ya. itu ada yang. Nah, satu, Tuhan itu pertama itu menciptakan langit, baru bumi. Apa tuh yang dimaksud langit itu? Langit itu kan akal. Manusia itu Oh, diciptakan itu oh iya iya. akalnya dulu. Ketika kita menjadi kecil itu loh, kan dulu itu kan tahu akalnya dulu. Iso mikir dhisik ngoten lho. Iya. Nah, setelah diciptakannya langit, kemudian diciptakan bumi. Bumi itu tempat berpijaknya kita. Pijakan setelah diciptakan akal atau langit, baru diciptakan bumi. Nah, setelah itu diciptakan bintang-bintang. Bintang-bintang itu apa? Bintang-bintang itu harapan. Harapan itu di bawahnya akal. Kan lebih tinggi Iya, akal kita tuh. iya, iya betul. Daripada harapan itu kan di bawahnya. Lah, langit yang pertama, setelah itu bumi, kemudian bintang-bintang atau harapan-harapan. Setelah itu siang dan malam yang perbatasan tadi, kemampuan dan ketidakmampuan, atau jelas atau tidak jelas, atau Jelas. gelap atau terang. Nah, setelah itu diciptakan air. Air itu untuk apa tuh? Air itu untuk sambungan, untuk tali penyambung ke atas itu loh. Supaya bisa hidup atau tumbuh. Nah, ini tuh gambaran semua manusia, bukan kita-kita saja yang beriman. Bedanya, ketika sudah mengetahui ini semua, kadangkala orang itu setelah hidup gak mampu itu, gak mampu berpijak, tidak bisa menapaki dirinya sendiri. Nah, kenapa? Ya memang pengetahuan tentang Tuhan itu membuat sempurna langkah kita. Kan otomatis kan ketika tahu bumi atau paham pijakan atau sadar posisi, itu kan sudah melewati fase keimanan tentang keikhlasan, rela, sadar, kesadaran. Nah, ini semua menjadi satu kesatuan terciptanya manusia. Sampai di sini paham atau masih Iya, bingung? paham. Ini kan sebenarnya penjabaran. Oke. Penjabaran yang kemarin di Rojak Kamil itu.
Masalah Oke. langit itu bumi itu kan kenyataan gitu. Ya, Langit itu kenyataan. ya Itu tempat kita berpijak ya itu. bijak ya kenyataannya. Betul. Nah, di Nah, sini kan sampean paham kan. siang dan malam ada batasan dari kemampuan ketidakmampuan atau gelap dan terang. Setelah itu tercipta air supaya bisa tumbuh. Air ini kan ibaratnya itu kan samudra hati. Mudah hati ya. Air laut itu. Makanya pesannya imam kita itu kan hatimu sing nyegoro, ngoten niku lho. Hatimu yang luas seperti samudra. Untuk bisa naik dibawa ke langit, terus sambung karo Gusti Allah. Otomatis hidupnya bermanfaat. Kan tujuan hidup kita itu kan bermanfaat di jalan Tuhan. Setelah mengetahui semuanya ini, otomatis kan tinggal kamu mau memilih yang mana. Ketika sudah tahu, kamu mau hidup yang bermanfaat atau tidak. Nah kan korelasinya kan nyambungnya kan di sini juga. Ini kan Iya. untuk dasar memahami Betul. pengetahuan kita yang baru-baru ini. Kadangkala itu ketika belum memahami atau masih bingung itu kan dasar mengambilnya itu yang kadang bingung. Lah ngoten ta. Iya. Ya. Monggo ada yang ditanyakan? Udah cukup ini. Jadi kan memang di situ arahnya bukan ranah sebab akibat dalam arti konteks yang luar lah. Ini kan berarti itu ranahnya benar-benar dari asal muasal. Asalnya benar-benar itu penciptaannya. Jadi di dalam diri kita itu ada langit, ada bumi di situ ya, Mas Bayu ya. Nah, di situ baru paham. Itu baru terang gitu loh. Oke. Nah, pun terang sedaya. Karena ini kan gambaran keselamatan. Setelah kita mengetahui siapa yang dipercaya untuk menyelamatkan, terus utuh meletakkan kepercayaan, keselamatan diri kepada yang maha menyelamatkan. Nah, setelah itu, setelah utuh iman, otomatis di situ ada tempatnya atau Baitullah yang di dalamnya terdiri satu pemimpin. Nah, itu yang disebut imam. Di dalam Baitullah ini terdiri dari satu imam dan jutaan sof. Yang di dalamnya ada Rasul Kamil, sof wanita dan anak-anak. Nah, setelah itu korelasinya, pengetahuannya ke ontologi atau ilmu asal usul yang tadi. Bagaimana apa yang ada, terus bagaimana sesuatu itu ada, terus kemudian bagaimana hubungan antara sesuatu yang ada itu. Yang tentang ketika ada yang diselamatkan, ya ada yang menyelamatkan. Ketika ada yang diciptakan, ya ada penciptanya. Puncaknya itu kan pada hubungan antara penyelamat dan yang diselamatkan, atau hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ngoten paham sedaya saudara-saudara? Paham, Lur. Makanya ini baru kebuka lagi Mas Bayu. Itu jagat kecil dan jagat besar itu loh. Dunia kecil dengan dunia besar itu nyambung juga di sini tadi itu loh. Sampean jelaskan Mas Bayu. Ya di dalam jagat kecil kita itu ada punya langit, bumi dan sebagainya itu loh Mas Bayu. Iya. Ya, jagat kecil, jagat besar itu loh. Jagat alit dan jagat gede. Nah, di situ. Ya, yang sastro, Nah, pengetahuannya itu. Ya. Ya, betul. Iya, iya. Oke. Oke. Oke, Mas Bayu. Jos.
Gus misi. Nah, ini ada yang perlu ditanyakan lagi atau masih belum utuh gambarannya? Bisa menjangkau tuh, menggambarkan kita posisi kita ini loh sebagai orang yang iman, terus sebagai orang yang di dalam Baitullah, dan di situ wujud lakunya otomatis berjamaah atau bareng-bareng. Lah di dalam masjid wong ada imamnya kok mau sendiri ya batal sholatnya. Sapluk aja gitu loh. Orangnya sendiri sapluk aja gitu. Sambungannya ke situ. Sapluk go. Di gondol maling Pak Zeni. Gondol boyo. Monggo yang mau ditanyakan atau yang mau menambahkan juga enggak apa-apa. Pengalaman-pengalaman atau yang sudah pernah dilalui sampai utuh terus iso nggambarke sudah jelas ya proses kita itu loh, posisi dari proses yang sebelumnya terus ke posisi yang sekarang setelah mengetahui keselamatan dan asal usulnya. Sudah cukup paham semuanya, saudara-saudara? Siap Mas, jelas. Kalau sudah cukup, itu tadi yang saya sampaikan, pengetahuan-pengetahuannya, pesan saya tetap jaga berjamaah kita. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu sama saudaraku. Rayu. Aurip. Halo Lur. Rayu saudaraku. Rahayu. Rahayu. Mana Mas Ikhwan ini? Host, oi host, halo host. Halo. Sudah jelas Pak Orip? Wih, sangat jelas. Tapi pujang dulu gak masalah. Ya wes kok dilanjut RPT yang lain hari. Iya. Gimana? Oh, ya, orang video pada semuanya untuk Zoom malam hari ini kita siap. Kurang telepon bakal luhur. Tetap kita sama-sama untuk saling mengingatkan persaudaraan kita. Satu imam, satu iman, satu Tuhan. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulur-dulur kabeh. Ayo.